Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Priyatna dari Program Studi Teknik Informatika, Universitas Indra Prasta, PGRI dengan NPM 202243501866. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan tugas akhir yang saya buat, yaitu sistem pendukung keputusan seleksi karyawan baru menggunakan metode Simple Additive Weighting, bisa disingkat dengan SAW, pada PT Metaforsa. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Niwayan Parwati Septiani selaku dosen pembimbing materi dan Ibu Sinta Dwi Handayani selaku pembimbing teknik yang telah membimbing saya dalam mengerjakan tugas akhir. Ini adalah tampilan awal aplikasi yang saya buat dengan berbasis web. Karena menurut saya lebih praktis dan mempermudah pelamar untuk mendaftar di mana dan kapan saja, serta HRD juga mudah melakukan proses seleksi. PT Metaforsa ini bergerak di bidang pertambangan batu bara yang memiliki lokasi kerja di berbagai daerah, sehingga proses rekrutmen menjadi lebih mudah jika dilakukan secara online. Pada aplikasi ini, saya menggunakan dua role, yaitu pelamar dan HRD. Role pertama, pelamar harus mendaftarkan dirinya, yaitu email, nama lengkap, paspor, dan konfirmasi paspor. Contohnya saya sudah mendaftarkan sebagai pelamar. Ini adalah tampilan untuk pelamar yang terdiri dua menu, data pelamar dan submit CV. Pelamar harus mendaftar data dirinya, yaitu nama lengkap, nama panggilan, nomor ID KTP, kebangsaan, status pelamar, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, agama, golongan darah, nomor ponsel, negara, provinsi, kota, kode pos, nomor telepon rumah, SIM, status perumahan, dan alamat, serta mengisi domisili sesuai dengan alamatnya sendiri. Alamat, negara, provinsi, kota, kode pos, serta upload foto. Ketika pelamar sudah mengisi datanya, pelamar harus menyimpan datanya. Data pelamar berhasil disimpan. Ini menu tampilan yang kedua, yaitu submit CV. Pelamar harus mengisi submit CV. Dan pelamar harus memilih lokasi yang ingin dilamar. Site adalah lokasi yang bertempatan di Kalimantan. Dan office adalah lokasi yang bertempatan di Jakarta. Contohnya saya mengisi data pribadi saya. Dan deskripsi menceritakan pengalaman pribadinya. Serta upload CV dan kirim. CV berhasil dikirim. Selanjutnya kita menuju ke from HRD. Di HRD terdapat data pelamar, submit CV, penilaian, ranking, bobot, dan cetak laporan. Serta di dashboard ada total pelamar, pelamar belum dinilai, belum input data atau belum upload CV, dan ranking tersimpan. Ini adalah tampilan data pelamar untuk melihat siapa aja yang melamar.
Dan ketika pelamar ada kesalahan, HRD bisa mengeditnya. Contohnya, pelamar salah di nomor KTP, dan HRD bisa memperbarui data pribadinya si pelamar. Menu yang ketiga adalah submit CV. HRD bisa melihat siapa saja yang sudah mensubmit CV-nya. Contohnya tadi saya sudah mensubmit CV. HRD bisa melihat CV-nya serta mendownload CV-nya si pelamar. Di menu keempat ini adalah penilaian. HRD dapat menilai kandidat dengan perjabatan. Skala penilaian kandidat adalah benefit dan cost. Contoh benefit itu nilai 1 sama dengan kurang, dan nilai 5 sama dengan sangat baik. Dan nilai cost. Nilai cost itu adalah kebalikan dari nilai benefit. Jika nilai 1 sangat baik dan 5 sangat kurang, HRD dapat menilai dengan 8 kriteria, yaitu pendidikan terakhir, pengalaman kerja, keahlian teknis, tes wawancara, usia, tes tertulis, sertifikat pendukung, kesehatan fisik. Nilai-nilai benefit atau cost-nya, C1 benefit, yaitu pendidikan terakhir, C2 benefit, yaitu pengalaman kerja, C3 benefit, yaitu keahlian teknis, C4 benefit, yaitu tes wawancara, C5 cost, yaitu usia, C6 benefit, yaitu tes tertulis, C7 sertifikat pendukung benefit, C8 kesehatan fisik benefit. Ini saya ambil contoh tentang data pribadi saya. Pendidikan terakhir 2, pengalaman kerja 3, keahlian teknis 2, dan tes wawancara 4, usia 2, tes tertulis 3, sertifikat pendukung 4, kesehatan fisik 3. Masing-masing dijumlahkan dengan penilaian otomatis. Lanjut menu yang kelima. Dilanjut menu yang kelima adalah ranking. Ranking ini adalah HRD dapat melihat ranking-ranking yang sudah dinilai dengan skor akhir SAW-nya. Di ranking ini HRD dapat melihat perjabatan. Misalnya di driver DT ini kita bisa melihat Andres Setiawan di ranking pertama, dan jabatan lainnya HSE Officer Laila Siregar di ranking pertama. Begitu pula yang lainnya. Dan yang keenam ini adalah
bobot-bobot penilaian. Jika HRD ingin mengubah penilaian pada bobotnya, HRD dapat mengubahnya asalkan total bobotnya itu 100. Dan yang menu terakhir ini adalah cetak laporan. HRD dapat melihat dan mencetak hasil laporan tersebut. Bila mana ingin perjabatan, HRD bisa mengubah sesuai dengan jabatannya. Saya ambil contoh di driver DT. Ini adalah hasil dari laporan pelamar. Dengan ada PT Metaforsa dan alamat kantor tersebut. Dengan jabatan sesuai dengan driver DT yang saya print. Di bawahnya ini terdapat hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam yang dilaporkan atau di print secara otomatis. Selanjutnya laporan kriteria. Laporan kriteria ini HRD dapat mengunduh file PDF sama terdapat PT Metaforsa, terus alamatnya dan laporan kriteria. Di bawahnya HRD bisa melihat hari, tanggal, bulan, dan tahun. Yang ketiga ini adalah laporan penilai. HRD bisa mengunduh laporan penilai dengan perjabatan, bisa semua jabatan maupun jabatan yang lain yang HRD ingin unduh. Semisalnya saya unduh di semua jabatan. Ini adalah laporan penilaian di semua jabatan. Laporan penilaian ini adalah HRD yang menilai di menu penilaian. Sama terhadap ada PT Metaforsa dan alamat serta laporan penilaian. Dan ini adalah laporan hasil SAW. HRD dapat mengubah perjabatan maupun semua jabatan. Saya ambil contoh di driver DT. Sama sesuai dengan PT Metaforsa dan alamat serta laporan hasil SAW-nya dan jabatan DT. Bila mana HRD ingin mengunduh semua jabatan, HRD juga bisa melihat di semua jabatan dan laporan hasil SAW-nya. Sama dengan laporan yang sebelum. Terdapat PT Metaforsa dan alamat
serta laporan hasil SAW, dan ranking-ranking di semua jabatan. Di bawahnya serta ada tanggal, hari, bulan, tahun, dan jam. Demikian simulasi penggunaan sistem rekrutmen karyawan yang telah saya jelaskan. Melalui simulasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai alur kerja sistem, mulai dari proses pendaftaran pelamar, pengelolaan data oleh HRD, hingga proses penilaian dan perankingan menggunakan metode SAW. Semoga sistem yang saya kembangkan dapat membantu atau mempermudah proses rekrutmen karyawan agar menjadi lebih efektif dan efisien. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun sistem yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.